Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai amortisasi aset tetap tidak berwujud dan deflasi aset tetap sumber daya alam. Nah, adapun pengertian aset tetap tidak berwujud menurut SAK Etap yaitu aset tetap non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud adalah tidak dapat dilihat dan dipegang. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Nah, ini adalah bedanya antara aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Contoh aset tetap berwujud itu seperti peralatan, bangunan, tanah. Nah, itu bisa dilihat dan bisa dipegang. Sedangkan kalau aset tetap tidak berwujud, dia tidak bisa dilihat dan dipegang. Nah, ini adalah contoh dari jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Yang pertama itu ada hak paten. Ya. Hak paten ini adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Ya, ini lebih ke penemuan. Kalau hak cipta atau copyright yaitu adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Contohnya kalau kalian bisa seperti musik, film itu kan ada hak ciptanya. Lalu ada merek dagang atau trademark, yaitu hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Ini adalah merek dagang. Lalu ada goodwill. Goodwill itu adalah hak-hak istimewa dan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya letak yang strategis, produksi, distribusi, nama baik, dan pengalaman yang membuatnya lebih unggul daripada perusahaan lain. Nah, ini goodwill. Ya, jadi ketika misalnya perusahaan itu dia memiliki letak yang strategis, terus memiliki pengalaman yang lebih baik, maka dia memiliki aset tetap tidak berwujudnya berupa goodwill. Lalu ada franchise atau waralaba, yaitu adalah hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Nah, contohnya itu adalah franchise misalnya seperti bimbel ya, itu kan ada banyak primagama dan segala macamnya, itu adalah salah satu bentuk franchise. Nah, amortisasi aset tetap tidak berwujud. Jadi, amortisasi adalah penyusutan aset tetap tidak berwujud. Ya, kalau kita kan penyusutan aset tetap yang berwujud, kita sering mendengar penyusutan aset tetap. Nah, kalau ini istilahnya adalah penyusutan untuk aset tetap tidak berwujud, yaitu amortisasi. Nah, semua aset tak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Akan tetapi, apabila perusahaan tidak mampu mengestimasi umur manfaat aset tak berwujud, umur manfaatnya dianggap 10 tahun. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk mampu beroperasi sesuai dengan keinginan pihak manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Nah, lanjut saja. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu mengenai hak paten. Nah, di sini ada PT Sukasari pada tanggal 2 Januari mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak paten kecap piring Lombok sebesar 150 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat adalah didebit hak patennya, lalu dikredit kasnya. Nah, untuk aset tetap tidak berwujud ini, dia tergolong sebagai aset. Jadi ketika didebit, maka berarti bertambah. Ya. Karena dia mengeluarkan biaya untuk hak paten, maka hak patennya bertambah di debit. Nah, ini adalah amortisasinya ya, atau kalau kita atau di aset tetap itu istilahnya adalah penyusutannya. Nah, dari 150 juta tersebut, kita diamortisasi atau umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Jadi, di tahun 2017
langsung dibagi saja, 150 juta dibagi 10. Amortisasi hak patennya menjadi 15 juta. Maka jurnalnya amortisasi hak paten pada hak paten sebesar 15 juta. Lalu di sini ada contoh kedua, itu mengenai hak cipta ya. PT Lancar Baca pada tanggal 5 Januari 2017 mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak cipta untuk suatu buku sebesar 250 juta. Jurnal untuk mencatat peroleh hak cipta adalah sebagai berikut. Jadi di debit hak ciptanya, di kredit kasnya. Sama seperti hak paten, ketika bertambah maka di debit. Nah, lalu amortisasinya, karena umur ekonomisnya 10 tahun, jadi 250 juta dibagi 10. Ya, ini kan genap nih 1 tahun ya, 12 bulan. Karena dia mengeluarkan biayanya 5 Januari. Lalu tanggal 31 Desember kita hitung amortisasinya. Maka ini genap 12 bulan ya, atau 1 tahun, jadi 250 juta dibagi 10 tahun. Maka amortisasi untuk hak ciptanya adalah 25 juta. Dan hak ciptanya jadi berkurang di kredit karena dia teramortisasi di kredit sebesar 25 juta. Lalu ada contoh yang ketiga, yaitu PT Indomarko pada 8 Januari 2017 membeli PT Maju Jaya dengan harga 1.500.000 juta. Kondisi keuangan PT Maju Jaya adalah sebagai berikut. Total aset neto 2.400.000 juta. Total utangnya ada 1 miliar. Maka diminta yang pertama mencari goodwill-nya, ya, goodwill atau nama baik. Jadi nilai goodwill dihitung sebagai berikut. Dari harga belinya yaitu 1.500.000 juta, ya, lalu ada nilai wajar aset netonya yaitu 2.400.000 juta, ada nilai hutangnya 1 miliar. Nah, dari data ini kita cari modalnya. Modal PT Maju Jaya ada 1.400.000 juta. Maka nilai goodwill-nya adalah 100 juta. Ya, bukan berarti ketika kita, ini kan di sini kita bisa lihat ya, harga beli itu lebih tinggi daripada modal ya. Jadi perusahaan kita nih, PT Indomarko, membeli PT Maju Jaya, harganya 1.500.000 juta, padahal modal PT Maju Jaya cuma 1.400.000 juta. Nah, selisih ini ketika harga beli lebih besar daripada modal yang ada, itu menjadi goodwill ya, maka goodwill-nya bertambah 100 juta. Tapi kalau harga belinya lebih kecil daripada modal, maka goodwill-nya nanti dikredit sebesar 100 juta. Nah, ini bukan berarti kalau harga beli itu lebih besar daripada modal, bukan berarti kita itu rugi ya untuk membeli perusahaan tersebut gitu. Justru di sini kita memiliki keuntungan untuk masa yang akan datang, ya, seperti itu. Nah, ini adalah jurnalnya. Tadi asetnya, karena si Indomarko ini adalah jurnal untuk PT Indomarko. Karena Indomarko itu membeli aset dari PT Maju Jaya, maka aset Indomarko jadi bertambah 2,4 miliar, ya. Lalu utangnya PT Maju Jaya, ya, masuk ke PT Indomarko. Jadi PT Indomarko utangnya bertambah 1 miliar. Nah, harga belinya adalah 1.500.000 juta. Jadi selisihnya sebagai goodwill. Nah, ini kalau di debit berarti goodwill-nya bertambah atau aset tetap tidak berwujudnya bertambah di debit. Kalau di kredit berarti berkurang. Nah, untuk amortisasinya tadi kan 100 juta ya nilai goodwill-nya. Di sini umur ekonomisnya diketahui 20 tahun. Maka langsung 100 juta dibagi 20, jadi 5 juta per tahunnya. Oke, kita bisa lihat di sini, genap 1 tahunnya dari bulan Januari ke bulan Desember. Amortisasinya, biaya amortisasinya di debit 5 juta dan goodwill-nya berkurang sebesar 5 juta.
Selanjutnya adalah pengertian depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Jadi depresi itu adalah alokasi biaya perolehan sumber alam ke periode yang menerima manfaat dari sumber alam itu. Biaya depresi dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi. Di sini ada contohnya, yaitu PT Putra Mandiri pada bulan Februari 2017 melakukan investasi sebesar 5 miliar pada lahan pertambangan yang diestimasikan memiliki 10.000 ton bahan tambang dan tidak memiliki nilai residu. Pada tahun pertama, perusahaan menghasilkan dan menjual bahan tambang sebanyak 800.000 ton. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menghitung depresi per unitnya. Tadi kan PT Putra itu menginvestasikan 5 miliar ya. Ditaksir atau diestimasikan dari bahan tambang yang akan dieksploitasi itu ada 10.000 ton bahan tambangnya. Ya, tidak ada nilai residu. Kalau ada nilai residu kan berarti nilai investasi yang 5 miliar ini dikurang nilai residu. Karena tidak ada nilai residu, maka langsung 5 miliar ini dibagi dengan estimasinya 10.000. Maka estimasinya setiap mengambil 1 ton, maka depresinya sebesar 500 rupiah. Nah, pada tahun pertama, berarti pada tahun 2017, sudah menghasilkan dan menjual bahan tambang sebesar 800.000 ton. Maka beban depresiasi tahun berjalan adalah 500 rupiah dikali 800.000 ton. Maka 400 juta rupiah untuk beban depresiasinya pada tahun 2017. Nah, datanya ini dari mana? 800.000. Nanti ini datanya disediakan ya. Lalu jurnalnya adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 400.000 rupiah. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.